Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Yang paling baik permintaan orang-orang arifin tadi. Pertama, minta kepada Allah agar dijadikan hamba Allah semata. Hanya hamba Allah semata. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba Engkau semata. Yang kedua, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diri hamba ini. Nah, itu permintaan yang paling baik. Kenapa disebut itu paling baik? Karena kalau itu kabul permintaan kita, ibadah kita satu malam itu sama bernilai ibadah orang yang berjuang fisabilillah 40 tahun. Kalau kita ini bujur-bujur hamba Allah nang sejati, kita mampu melaksanakan hak-hak Allah pada diri kita, ibadah kita satu malam lebih baik daripada ibadah 40 tahun orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, maka ini permintaan yang paling baik, afdalud doa, paling afdal permintaan orang arifin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-sidqu fil ubudiyyah a'la minal ikhlas fil ibadah. As-sidqu fil ubudiyyah, orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas, daripada orang yang ikhlas beribadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, tidak hamba yang lain, orang ini lebih tinggi daripada orang yang ikhlas beribadah. Fakullu sidqin ikhlas wa laysa kullu ikhlas sidqun. Tiap-tiap sidik itu pasti ikhlas, dan belum tentu orang ikhlas itu orang yang sidik. Alladhi ya'malu lin-najati minan nar yu'addu ikhlasan wa kadzalika man ya'malu lil jannah wa la yu'addu sidqan fil ubudiyyah li'anna fihi mahazzan li nafsihi. Orang yang beramal sembahyang, puasa supaya terhindar dari api neraka. Nah, orang ini disebut ikhlas. Itu ikhlas. Orang yang beramal, beribadah dengan harapan supaya ke surga, itu disebut ikhlas. Tapi tidak bisa disebut sidik. Nah, tidak bisa disebut benar dalam kehambaannya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang beramal takut dengan neraka atau beramal mengharap surga, itu ada kepentingan dirinya. Ada kepentingan diri. Orang beramal supaya jangan masuk neraka, orang beramal supaya masuk surga, itu masih ada memikirkan kepentingan diri ngarannya. Orang nang bujur-bujur hamba Allah itu orang nang beramal tidak ada memikirkan kepentingan dirinya, hanya semata-mata menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nang bujur-bujur hamba Allah ngarannya. Wa inna ma sadaqa bil ubudiyyah may ya'malu imtithalan li amri aw ibtigha'a mardatillah aw hubban lillahi ta'ala aw ta'ziman li jalalihi. Hanya saja benar pada kehambaan seseorang itu orang yang beramal ibadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini sembahyang kada tahu surga neraka, pokoknya aku sembahyang ini melaksanakan perintah Allah. Nah, ini orang yang bujur-bujur hamba Allah ngarannya. Atau mencari keridaan Allah. Aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, kada tahu apa-apa. Yang penting aku supaya Allah senang dengan aku. Nah, ini contoh orang yang bujur-bujur hamba Allah. Aw hubban lillah,
aku sembahyang, aku puasa, aku ini, aku itu semata-mata karena aku cinta kepada Allah. Nah, ini contoh hamba Allah yang sebenarnya. Au ta'ziman li jalali, atau membesarkan kebesaran Allah. Aku sembahyang, aku puasa kada tahu surga neraka. Aku sembahyang puasa karena mengagungkan Allah yang Maha Agung. Nah, itu contoh-contoh orang yang beribadah yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nang macam itu nang diminta oleh orang arifin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.